Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita di Balik Kalimantan yang membahas putaran sejarah, mitos, mistis yang ada di Kalimantan maupun di luar Kalimantan. Cerita kali ini adalah di sebuah sekolah. Banyak kejadian yang mengerikan dan misteri di sana. Langsung saja begini ceritanya. Hari itu di sebuah sekolah mengadakan perkemahan di mana seorang kakak kelas, sebut saja Bendil. Bendil sedang asik menceritakan tentang hantu di sekolahnya pada adik-adik kelasnya yang akan berkemah di sana. Bendil berkata pada adik kelasnya, konon ada siswa yang pernah bunuh diri loncat dari lantai 3 sekolah. Jadi sekolah ini ada 3 tingkat ya. Katanya sosok yang loncat dari lantai 3 itu adalah anak sang penjaga kantin di sekolah. Adik-adik pun terlihat ketakutan mendengar cerita Bendil itu. Namun mau tidak mau harus melaksanakan dan wajib mengikuti perkemahan di sekolah. Sembari Bendil bercerita, para senior yang lain di sekolah mempersiapkan strategi untuk mengerjai adik-adiknya. Setelah bercerita seram, Bendil pulang dulu mengambil perlengkapannya di rumah. Sekolah itu tepat di pinggir kota. Suasana sekolah pada waktu itu masih hutan. Banyak semak-semak belukar di sekeliling sekolahnya. Tokoh dalam kisah ini adalah Rida, Ismi, Hakim, Nopal, dan Bendil. Pada siang hari, seluruh adik-adik kelas pun sudah mulai berkumpul di sekolah. Kemudian para senior sedang membriefing adik-adik kelasnya termasuk Rida, Ismi, Hakim, dan Nopal. Sekolah ini berbentuk segi 4. Ada 4 bangunan, ditambah 1 bangunan lagi. Jadi ada 5 bangunan di situ. Sore telah tiba, di mana Rida memberikan arahan kepada adik-adiknya untuk mendirikan tenda masing-masing regu. Barisan di sebelah kiri adalah tenda laki-laki dan sebelah kanan berjajar adalah tenda perempuan. Angin sore berhembus. Hakim dan Nopal masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Ismi survei di daerah yang dilewati adik-adiknya pada saat jurit malam. Kembali pada Nopal dan Hakim yang sedang mencari kayu bakar. Tiba-tiba Hakim dan Nopal pada saat mencari kayu bakar merasa aneh, seperti ada orang yang mengintip di belakang mereka. Mereka pun tidak menghiraukannya. Kemudian mereka memotong kayu itu. Pada saat memotong, beberapa kali tebasan keluar getah. Getah dari pohon itu warnanya merah seperti darah. Tapi mereka masih belum sadar, beranggapan biasa. Karena mungkin masih sore dan terang, belum ada rasa cemas. Kemudian dari atas kelas Ismi berteriak, memanggil, Nopal, Hakim, katanya. Ayo sini, kata Ismi, sambil melambai tangan dari jendela. Tapi Nopal dan Hakim tidak menggubrisnya. Paling Ismi mau nyuruh-nyuruh kita, Kim, gumam Nopal sambil memotong dahan kayu. Tiba-tiba si Nopal ingin ke WC untuk kencing. Dimana pada saat Nopal menuju WC bertemu dengan Ismi. Nopal bertanya, ngapain lu manggil-manggil Is dari lantai 3 tadi? Ismi pun bingung, gue dari tadi di lab nyiapin jebakan, kata Ismi. Ah bohong lu, kata Nopal. Ya sudah, gue mau ke WC dulu, kata Nopal. Hakim mana? Kata Ismi bertanya sama Nopal. Itu masih nebang ranting, katanya. Hah? Ismi pun sontak terkejut. Sudah dulu ya, gue mau pipis, kata Nopal. Lalu yang di lab sama gue tadi siapa kalau Hakim sedang nebang ranting, kata Ismi. Nah, di sini Ismi mulai memiliki perasaan yang tidak enak. Hari semakin maghrib. Mereka lalu bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah bagi yang muslim.
Rida bertindak sebagai imam karena di sini Rida adalah orang yang sedikit lebih dewasa dari yang lain. Setelah sholat maghrib barulah si Bendil datang. Dia datang sendiri ke sekolahnya malam-malam. Padahal jalan yang dilewati itu adalah hutan. Si Bendil datang dalam keadaan yang sedikit kurang sadar. Dia setengah mabok karena habis minum katanya. Langsunglah si Bendil diceramahi oleh Rida. "Ya sudah, kamu duduk di pos satpam saja, jangan masuk," kata Rida. Rencananya habis Isya adik-adik disuruh tidur dulu, kemudian dikagetin, langsung disuruh bangun dan berbaris. Sekitar jam 9 malam adik-adik sudah mulai tidur. Pada saat itu tiba-tiba tenda perempuan terdapat suara ketawa cekikikan keras sekali. Sontak semua pun kaget. Ternyata ada seorang siswa yang kesurupan. Siswa yang kesurupan ini langsung dibawa ke sebuah ruangan. Ketika diangkat badannya sangat berat sekali, seperti mengangkat beban ratusan kilo. Matanya menatap kepada Ismi dan Bendil. Kamu, katanya. Seolah yang merasuki tersebut ingin berinteraksi dan marah dengan Ismi dan Bendil. Tidak lama kemudian Rida langsung membacakan ayat-ayat Al-Quran di kuping adik kelas yang kesurupan itu. Adik itu langsung pingsan dan akhirnya sadar. Adik-adik yang lain sudah disuruh langsung tidur dari tadi di masing-masing tendanya. Tapi kenapa adik yang kesurupan itu nunjuk elu dan Bendil ya Is, kata Nopal. Kalau Bendil sih gue tahu karena mungkin dia datang sambil mabok sini. Mungkin si hantunya tadi tidak suka sama kelakuan lo. Tapi kan gue gak ganggu, kata Bendil. Sudah, gumam Rida. Ayo kita lanjutkan tugas kita masing-masing. Lalu si Bendil kembali ke pos satpam untuk berjaga-jaga, seolah dia adalah security. Nopal masuk ke dalam kelas yang akan dilewati oleh adik-adik nantinya menggunakan kostum pocong. Ismi dan Hakim di laboratorium. Ismi berkostum seperti kuntilanak dan Hakim bermake up seperti wajah yang rusak. Si Rida mulai memukul lonceng dengan keras, berteriak, "Bangun, bangun, bangun," katanya. Sementara itu terjadi obrolan antara Ismi dan Hakim di ruangan lab. Ismi berkata, "Kim, sakit perut gue nih, gue lagi datang bulan. Padahal gue udah ganti pembalut tadi sore." Hakim pun kaget di sini. "Loh Is," katanya, "kamu kok gak bilang dari tadi?" "Astaga," kata Hakim. "Emang kenapa Kim?" kata Ismi. "Cuma datang bulan doang kok." "Bukan itu masalahnya Is. Lo ganti pembalut tadi lo buang di mana?" "Itu di belakang sekolah," kata Ismi. "Tenang aja, jauh kok." "Astaga," kata Hakim. Hakim langsung komat kamit membaca semua ayat Al-Quran yang dia hafal dan wajahnya terlihat tegang. "Is, lu kok sembarangan banget sih," kata Hakim. Kemudian terdengar teriakan adik-adik yang sudah memasuki kelas yang dijaga Nopal. Adik-adik sontak ketakutan melihat Nopal berpakaian seperti pocong di sana. Singkat cerita, anak-anak memasuki ruangan terakhir yang dijaga Ismi dan Hakim. Sontak, adik-adik pun berhamburan histeris melihat Ismi dan Hakim. Akhirnya, keluarlah semua anak-anak kembali ke lapangan. Pada saat di lapangan terdengar suara tangisan dari seorang anak perempuan dan berkata, "Aku akan menangkapmu semua." Ternyata adik-adik perempuan itu kesurupan. Suaranya tidak lagi seperti perempuan muda, namun seperti nenek-nenek. Sontak setelah dia berkata seperti itu, terjadilah kesurupan massal. Sekitar 10 orang siswa di sini kesurupan di lapangan. Sudah kayak zombie semuanya. Nopal dan Bendil juga tidak sadarkan diri, pingsan entah kenapa. Lalu Rida datang dengan tenang menghadapi sambil komat kamit membaca ayat-ayat Al-Quran dan berteriak, "Keluar dan pergi kalian semua," kata Rida.
Adik-adik kelas pun tumbang berjatuhan ketika Rida menghentakkan kakinya ke tanah. Namun Nopal dan Bendil yang kembali kesurupan di sini. Entah mengapa, tiba-tiba kaki Ismi pun tidak bisa digerakkan. Sontak, Ismi langsung melihat ke bawah kakinya. Ternyata ada sosok ular berwajah manusia melilit kakinya dan Ismi pun berteriak, "Tolong, tolong, tolong," katanya. "Ampun, ampun, sakit," kata Ismi. Ismi semakin lemah dan mulai tidak sadarkan diri. Nopal dan Bendil yang sedang kesurupan berkata, "Aku ingin anak ini, aku ingin anak ini. Dia sudah mengotori tempatku," sambil melotot ke arah Ismi dan tertawa cekikikan sangat nyaring. Hakim dan Rida pun mulai panik di sini. Rida berteriak, "Ismi, jangan berhenti berdoa." Hakim menceritakan kepada Rida persoalan pembalut yang dibuang Ismi tadi. Rida pun sontak kaget dan berkata, "Bisa cilaka kita ini. Kita harus mengambil pembalut itu agar siluman ini bisa pergi atau dilawan," kata Rida. Nopal dan Bendil yang kesurupan tadi mulai mengarah dengan Ismi. Ismi merasa kesakitan terus dan terus menitikkan air mata dan berkata, "Ampun, ampun, ampun." Hakim berlari mencari pembalut yang dibuang Ismi di belakang sekolah. Rida pun mulai duduk seperti bertapa dan mulutnya masih membaca ayat-ayat Al-Quran. Sesekali Rida tersedak. Rida seperti sedang berkelahi, namun berkelahinya ini di beda dimensi. Rida masuk ke dimensi alam mereka untuk menjaga Ismi agar tidak dibawa oleh siluman-siluman tadi. Hakim belum sampai ke belakang sekolah, ada sosok hitam yang menunggunya tepat di samping sekolah. Dan di pohon samping sekolah ada kaki bergelantungan sangat banyak. Ya, itu adalah kuntilanak yang sedang duduk menunggu. Sosok hitam itu mendekat dan tangannya mulai mencekik Hakim. Hakim pasrah di sini seolah tidak bisa bernapas. Dan untungnya dia ingat kemudian membaca istighfar. Tiba-tiba ada yang menarik sosok hitam berbulu itu. Ternyata Rida yang menolong Hakim. "Cepat Kim, kamu ambil, kamu pasti bisa." Ismi yang terus tak berdaya merintih kesakitan dan tidak bisa bergerak. Ternyata ular itu semakin melilit dan sangat besar. Rida tidak mampu untuk mendekat. Namun Rida terus mencoba untuk bagaimana melepaskan Ismi dari lilitan ular itu. Singkat cerita, Hakim akhirnya menemukan pembalut sialan itu. Namun makhluk-makhluk itu tidak mau melepaskan Ismi, Nopal, dan Bendil yang masih kesurupan. Kemudian Rida pun pasrah melihat teman-temannya. Rida terpental tak berdaya karena ulah siluman ular tadi. Ketika tak berdaya, tiba-tiba datang sesosok kakek. Ternyata kakek itu adalah guru ngaji Rida dan berkata kepada makhluk itu, "Cepat lepaskan. Mereka sudah minta maaf dan mengambil kembali benda kotor itu." "Tidak," kata makhluk gaib itu. "Kamu siapa?" kata makhluk ular itu kepada kakek. Kakek menjawab, "Saya orang biasa saja yang masih hamba Allah. Saya tidak akan melepaskan orang-orang ini," kata ular itu sambil melilit Ismi. Sambil tertawa, sosok yang berbulu hitam tadi dan siluman lainnya mulai melakukan gerakan menyerang. Dan kakek berkata, "Saya tidak mau berkelahi, tolong lepaskan anak-anak itu," kata kakek. "Tidak bisa," jawab makhluk itu. Tanpa banyak kata, Rida menarik Ismi keluar dari lilitan dan membawanya lari ketika makhluk itu mau menyerang kakek. Semakin marah makhluk itu, kata kakek, "Sudah memaafkan lebih mulia," katanya. Kakek berkata lagi, "Rida, bawa teman-temanmu pergi. Biarkan kakek di sini sendiri." Semuanya pingsan pada saat itu. Rida meninggalkan kakek yang adalah guru mengajinya. Ketika itu dari kejauhan Rida pun pingsan. Ketika bangun,
Mereka semua sudah ada di rumah sakit dengan infus. Kata dokter dan perawat, mereka pingsan sudah 2 hari. Dan semua kembali sadar setelah itu dan tidak mau mengotori alam di sekitar sekolah lagi. Akhirnya mereka selamat. Ternyata ada yang menolong, yaitu seorang kakek guru mengajinya si Rida tadi. Akhirnya mereka pun tidak berani lagi mengotori alam yang ada di sekolah. Dan si Bendil sama sekali stop untuk meminum minuman keras atau mabuk-mabukan tadi. Oke guys, itu dulu cerita kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.